Selamat pagi pemirsa, bersama saya Pidiana dalam program Bandung Bicara. Mengawali program ini dengan isu yang belakangan ini menjadi sorotan. Penumpukan sampah di sejumlah titik kota Bandung kerap meresahkan warga sekitar. Bagaimana dampaknya pada lingkungan dan masyarakat? Simak liputannya berikut ini. Tumpukan sampah terlihat menggunung di Pasar Caringin, Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh kendala pengangkutan dan minimnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup, volume sampah harian mencapai 1.500 ton, namun hanya sebagian yang dapat tertangani. Bagaimana, apakah setiap harinya sampah di sini memang menumpuk seperti ini? Oh, menumpuk seperti ini setiap hari-harinya kayak gini terus. Kalau penyebab utama dari sampah menumpuk ini apa, Kak? Penyebab sampahnya terlalu banyak di dalam terus dibuang ke sini. Ini nggak dibuang lagi, harus diproduksi ke sini itu. Diproduksi sama mesin itu, pengolahan dia. Kalau ada pengangkutan rutin nggak, Kak, dari... Oh, jarang sih, tetapi ada, emang dia ada, cuman jarang-jarang sih. Oh, jarang ya? Nggak Iya. setiap hari berarti? Ya, nggak setiap hari. Kalau setiap hari kan pasti ini habis gitu. Kalau harapan dari Kakak buat pemerintah, apakah dari pengangkutannya lebih sering atau gimana, Kak? Pengangkutannya lebih sering sih biar tidak numpuk seperti inilah. Baik, terima kasih, Kak. Kita harap ada solusi bersama dari pemerintah dan warga untuk mengatasi masalah ini. Baik pemirsa, kita beralih ke segmen talk show bersama rekan saya Vivi Faujarohmah terkait kenaikan UMK di Jawa Barat. Pemirsa, malam hari ini bersama kita hadir membersamai Rio Adianata yang akan membahas atau memberikan sedikit pandangan terlebih lagi mendalam tentang isu UMK pada malam hari ini. Lalu apa tantangan utama yang muncul dari kebijakan ini dan bagaimana seharusnya pemerintah serta organisasi terkait meresponnya? Oke, tentang bagaimana dampak atau tantangan dari kenaikan UMP, UMK maupun UMR. Kita kembali lagi berbicara pada tahun 2000, bertepatan dengan 1 Januari nanti, karena kita berada di beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun 2025, di mana upah minimum gaji karyawan dinaikkan menjadi 6,5%. Sehingga UU Cipta Kerja semakin hari atau semakin tahun, maka pendapatan per kapita per tahunnya semakin ditingkatkan. Dengan kata lain, masyarakat memiliki angin segar atau memiliki harapan yang baru bahwa memiliki kenaikan bayaran atau upah minimum provinsi yang ditingkatkan merupakan bentuk kesejahteraan bagi masyarakat. Di sana kita dapat melihat dalam data Kompas tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 November lalu. Di sana Kompas menyatakan kenaikan upah minimum provinsi yang sudah dicatat oleh UU Cipta Kerja tahun 2025 mendatang naik sebesar 6,5% atau 200.000 setiap UMK, upah minimum kota maupun kabupaten, UMP, upah minimum provinsi, maupun UMR, upah minimum dari regional. Namun dampaknya apa? Dampaknya bukan hanya kepada masyarakat saja sebagai pelaku konsumtif, juga dampaknya juga bukan kepada pemerintah saja selaku seseorang yang produktif, namun dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang dilema juga. Pertama, rakyat Indonesia atau katakanlah karyawan Serikat Buruh Indonesia menginginkan bayaran yang sesuai dengan kinerjanya. Pengusaha juga menginginkan bayaran kepada para karyawannya sesuai dengan jam kerjanya atau dengan
profesionalnya atau dengan integritasnya. Tapi percaya tidak percaya, kenaikan UMK, UMP maupun UMR yang sudah dicatat dalam UU Cipta Kerja tahun 2024 menuju tahun 2025 menaikkan juga pajak negara. Karena apa? Dampak yang lebih signifikan atau dampak yang paling fundamental yang bisa kita lihat, jika pengusaha memiliki tuntutan atau memiliki kewajiban membayar karyawan sesuai dengan UMP, atau bahkan dinaikkan UMP-nya menjadi 6,5% atau 200.000, maka bisa jadi pengusaha memikirkan biaya produksi yang semakin mahal. Biaya produksi yang semakin mahal seperti apa? Bisa jadi menurunkan tingkat proses penjualan. Dengan kata lain, yang tadinya dijual dengan harga 100.000, karena upah minimumnya naik 6,5%, bisa jadi 110.000. Atau bisa jadi harganya tetap 100.000, namun kualitasnya yang dikurangkan. Nah, di sanalah upah minimum provinsi yang dinaikkan 6,5% menjadi pajak negara yang semakin meningkat dan semakin naik. Dilihat dari paradigma inflasi, dilihat dari paradigma kenaikan pajak setiap daerah, dilihat dari paradigma konsumtif masyarakat setiap daerah, berbeda-beda tentunya. Di sanalah masyarakat dilema. Terkadang masyarakat menginginkan upah minimum yang besar, menginginkan upah minimum yang layak, tapi pemerintah pun tidak mau menaikkan pajak. Karena apa? Upah minimum yang sudah ditetapkan oleh negara sudah sesuai untuk mencekik bagaimana inflasi tidak terjadi di Indonesia. Bagaimana jika inflasi terjadi di Indonesia? Harga telur 3 biji dengan dihargakan 100.000. Itu merupakan bentuk inflasi. Lalu bagaimana? Itu merupakan tadi yang saya sebutkan merupakan tantangan dari adanya dampak kenaikan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota maupun kabupaten. Lalu kalau kita berbicara tentang solusi dari baik itu dari pemuda, komunitas, pemerintah maupun civil society sekalipun, sekiranya kita perlu membenarkan dari dua arah. Karena kalau menanyakan siapa yang berkewajiban membenarkan, kita sebagai kaum terpendidik sekiranya nggak cocok kalau mengkritik pemerintah tanpa ada solusi. Juga pemerintah tidak layak menjadi pemimpin jika lo tidak bisa memberikan solusi yang baik. Jadi yang bisa dibereskan di antara keduanya, maka pemimpin harus turun kepada rakyat, rakyat juga harus menjemput bola kepada masyarakat, kepada pemimpin. Dengan kata lain, pemerintah lebih memilih mengimpor susu dari Australia daripada mengambil susu dari Indonesia. Karena apa? Harga susu di Australia lebih murah daripada biaya produksi susu di Indonesia. Itu baru salah satu dampak yang terjadi karena kenaikan UMP. Karena tidak mungkin bos sapi menggaji karyawannya hanya sesuai dengan UMKM kecil tadi. Apalagi jikalau karyawannya menginginkan kebutuhan gaji dan menuntut kesejahteraan, apalagi menuntut BPJS, itu lebih mahal lagi secara biaya produksi, distribusi maupun konsumsi. Lalu yang bisa kita benarkan, yang bisa kita kerjakan bersama-sama atau menjadi PR besar kita bersama, khususnya selaku pemuda umumnya untuk rakyat Indonesia, maka PR bersama yang harus kita selesaikan adalah bagaimana kita bisa menikmati hak karya dari rakyat Indonesia itu sendiri, bukan mengimpor dari luar atau bahkan kita menggunakan produk luar tanpa adanya kesadaran bahwa ini adalah produk dari luar yang masuk ke Indonesia pasti memiliki pajak. Tapi dengan kata lain, pandangan pribadi saya,
Mengapa orang katakanlah di Jawa Barat lebih memilih thrifting, lebih memilih baju yang murah, lebih memilih baju second, dan lain sebagainya? Indonesia memiliki biaya produksi yang mahal, bahkan tidak seberapa, harga dijual melangit. Di luar, biaya produksi murah, dijual murah, kualitas mewah. Sehingga hal yang perlu dikoreksi bersama-sama adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas produksi yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Tapi berbicara tentang bagaimana dampak kenaikannya, bagaimana dampak penurunannya, bukan berbicara tentang upah minimum setiap daerah, tapi berbicara tentang bagaimana masyarakat itu sejahtera. Kalau hanya berbicara tentang upah minimum dari daerah, kiranya masyarakat di Papua lebih membutuhkan sagu dibandingkan nasi. Juga masyarakat di Pulau Jawa kiranya lebih membutuhkan infrastruktur daripada membutuhkan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi setiap daerah memiliki kebutuhannya masing-masing. Kenaikan UMK, kenaikan UMP maupun kenaikan UMR semuanya memiliki risiko. Karena rakyat yang menginginkan, pemerintah yang mengabulkan, ketika sudah disahkan dalam UU Cipta Kerja, rakyat juga yang mendemokan dengan narasi suara rakyat adalah suara Tuhan. UMP maupun UMR di setiap daerah menjadi angin segar untuk para buruh yang berada di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Namun, perlu diketahui, mengapa kemudian ada beberapa perusahaan yang masih memberikan salary, gaji kepada karyawannya tidak sesuai dengan UMP, UMK dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Presiden. Perlu kita ketahui, pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan UU Cipta Kerja. Pas ayat nomor 2, pasal 90, mengesahkan tentang upah minimum provinsi maupun upah minimum kota, atau yang lalu kita kenal sebagai upah minimum kota maupun kabupaten, sesuai dengan pendapatan per kapita per bulan dari hitungan konsumtif masyarakat. Pertama, kalau kita berbicara tentang upah minimum di Jawa Barat, upah minimum UMP terbesar di Provinsi Jawa Barat hari ini masih dipegang oleh Kota Bekasi, sekitar 5.690.000, dan upah paling rendah dipegang oleh Kabupaten Banjar. Sehingga, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah memang konsumtif masyarakat Bekasi lebih besar? Atau masyarakat Banjar yang lebih fokus pada petani dan ladang, sedangkan masyarakat Bekasi lebih fokus kepada pekerjaan kantoran maupun karyawan? Hal ini bisa kita jawab dan bisa kita ulik lebih dalam. Kalau kita melihat dari UMP, upah minimum provinsi yang sudah disahkan oleh Presiden, upah minimum disahkan oleh Presiden itu merupakan upah minimum sesuai kebutuhan per kapita per bulan dari masyarakat tersebut. Katakanlah di Bekasi, masyarakat di sana memiliki kebutuhan yang sangat besar. Studi kasusnya, selain Kota Bekasi, kita ambil tengah-tengah sebagai Kota Bandung. Katakanlah Kota Bandung memiliki UMP 2 juta, sehingga UMP 2 juta tersebut harus disalurkan dan hukumnya wajib bagi perusahaan memberikan upah minimum provinsi sesuai dengan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2022. Lalu, bagaimana jika tidak diberikan sesuai dengan regulasi? Maka perusahaan tersebut akan terkena tindak pidana minimal 1 tahun penjara, maksimal 4 tahun penjara, kena denda 100 juta, maksimal 400 juta. Lalu, jika tidak sesuai dengan UMP yang sudah disahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, apakah itu bisa dikenakan tindak pidana? Kita perlu melihat dengan dua paradigma yang berbeda. Pertama, paradigma yang bisa kita gunakan adalah
apakah perusahaan yang kita kerja di sana merupakan usaha yang sudah bergerak di bidang internasional atau hanya skala lokal. Katakanlah skala lokal hanya UMK atau industri kecil menengah, yang dimana pendapatan per kapita per tahun hanya di bawah 15 miliar. Jika teman-teman semua ingin memiliki gaji sesuai dengan UMP atau bahkan lebih, maka teman-teman semua harus cross check ke perusahaan teman-teman yang bekerja di sana. Apakah perusahaan tersebut sudah dikatakan sebagai perusahaan besar atau hanya perusahaan UMKM saja? Karena dalam pasal 90 itu dikatakan perusahaan wajib memberikan intensif kepada karyawannya sesuai dengan UMP setempat. Tapi ada juga di pasal 88 bahwa perusahaan bisa tidak memberikan gaji kepada karyawan tidak sesuai dengan UMP jika perusahaan tersebut tidak sesuai dengan regulasi dari UU Cipta Kerja pasal 90 dengan contoh. Tapi bukan berarti perusahaan mikro kecil bisa memberikan gaji seenaknya. Ada upah minimum sudah disahkan juga pada pasal 88. Salah satunya, seminimal-minimalnya perusahaan memberikan gaji kepada karyawan minimal 50% dari UMP setempat. Katakanlah tadi Kota Bandung memiliki UMP 2 juta, maka 50% dari 2 juta adalah 1 juta. 1 juta merupakan gaji atau bayaran karyawan paling terendah di Kota Bandung pada waktu itu atau pada masa itu, jikalau kita melihat pada data Badan Pusat Statistik Negara. Ditambah lagi, kalau melihat dari upah minimum 25%, dilihat dari pandangan kemiskinan, kemiskinan di Kota Bandung bisa dikatakan 400.000. Maka 400.000 tadi ditambah dengan upah UMP atau setengah dari UMP tadi 50%, maka 1 juta ditambah 400.000 menghasilkan 1.400.000. Hal itulah yang menjadi upah minimum dari setiap regional, dari setiap kota, kabupaten maupun provinsi yang sudah disahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 pasal 90, dan lebih jelasnya diterangkan pada pasal 88 yang membahas tentang upah minimum setiap provinsi. Seperti itu. Pemirsa, sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini, berikut kita sajikan eksplor berita jajanan kekinian yang lagi viral di Bandung. Bersama rekan saya Fani melaporkan di lokasi. Terima kasih rekan saya di studio. Kembali lagi bersama saya Fani di acara Bandung Bicara. Di sini saya sedang berada di Pasar Minggu Gelora Bandung Lautan yang ada di Kota Bandung. Dan di sini saya mereview salah satu makanan favorit dan unik yang menjadi favorit warga Bandung, yaitu sate ayam Korea atau sate ayam Uci. Kita coba ya. Rasa ayamnya ini lembut dan juga juicy. Lalu ini dipanggang dengan saus barbecue yang matang dan matangnya sempurna, sehingga menciptakan rasa yang manis, gurih, dan smoky ayamnya. Lalu ini di atasnya terdapat saus tomat dan juga saus sambal yang menciptakan rasa asam dan juga pedas. Diterima paling bawah setiap untuk seri 100. Besar-besar ya tiap harinya, soalnya beda-beda. Gila-gila, dari hari Senin sampai full minggu tuh tempatnya beda-beda. Kalau harga per tusuknya berapa?